Haleluya, shalom saudaraku, kita berada dalam program Tuhan ada banget. Kalau Tuhan ada banget di dalam kehidupan kita, dapat dipastikan kita menjadi orang-orang yang tahu menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Karena fenomena di akhir zaman ini, anak-anak muda memberontak kepada orang tuanya. Mereka menganggap dirinya kaum milenial, sementara orang tua kolonial, kaum yang kolot, konservatif, kaum yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi apapun alasannya, Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas, Ulangan 27 ayat yang ke-16 mengatakan, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Alkitab mencatat akan ada anak-anak yang terkutuk karena mereka memandang rendah orang tuanya. Ada 12 kutukan terhadap pelanggaran Tuhan, dan yang pertama yang berlaku untuk sepanjang zaman adalah kutukan untuk mereka yang menganggap rendah orang tuanya. Kata kutuk sendiri di dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan dan bencana terhadap seseorang. Dan bencana itu disebabkan oleh karena doa atau ucapan-ucapan laknat atau sumpah serapah. Bahasa Inggrisnya curse sebenarnya berasal dari kata kus dari tahun 1815 yang punya arti mengucapkan kata-kata buruk. Cambridge English Dictionary mengatakan bahwa kutuk itu adalah ungkapan kemarahan dengan kata-kata yang tidak sopan. Kutuk itu dalam bahasa Ibraninya arar, artinya mengutuk, artinya menyumpahi, menyebabkan sakit, menyebabkan sumpah serapah. Harus diakui bahwa orang yang menganggap rendah orang tuanya itu identik orang yang tidak tahu menghormati, orang yang tidak tahu menyanjung, orang yang tidak tahu memuliakan orang tuanya, orang yang tidak tahu menghargai, membalas budi, menaruh orang tua di tempat tertinggi yang utama yang harus dihormati. Karena Tuhan yang kelihatan adalah orang tuamu. Tanpa orang tuamu, engkau tidak diciptakan Tuhan ada di bumi ini. Untuk itu engkau harus mengerti, Tuhanmu itu orang tuamu. Kalau di sekolah Tuhanmu adalah gurumu. Kalau di gereja Tuhanmu adalah pendetamu. Engkau tahu menghormati mereka, engkau tahu menghormati Tuhan. Kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, pendetamu, gembalamu, gurumu, tentu engkau menjadi orang liar, orang yang terkutuk karena standar Alkitab, kebenaran Alkitab adalah orang yang menganggap rendah adalah orang yang terkutuk. Bahkan Imamat pasal 20 ayat 9 mengatakan, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya dan ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Mari kita belajar sesuatu yang indah di mata Tuhan. Ada upah ketika saudara tahu menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi dampak daripada menghormati orang tua akan memiliki upah panjang umur. Kata hormat itu diambil dari bahasa Ibrani kabat atau kabot, memuliakan, dihormati. Jadi orang yang memuliakan orang tuanya, orang yang menghormati orang tuanya, bersikeras menjadikan orang tuanya tetap yang terbaik, menjadikan orang tuanya tempat yang paling indah, memberi kehormatan tertinggi bagi orang tuanya. Itu adalah orang-orang yang akan diganjari umur panjang. Oleh sebab itu orang tua juga jangan menyakiti anaknya. Kata Kolose 3 ayat 21 mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ada begitu banyak orang tua yang menyakiti anaknya karena pilihan jodoh anaknya orang tua mengusir. Namun sekalipun demikian, anak ini tidak boleh memberontak, tidak boleh
tidak menghargai. Ada banyak hal yang membuat anak-anak itu terhilang dari orang tuanya karena kebencian, karena kemarahan. Namun demikian standar Alkitab mencatat bahwa tidak boleh seorang merendahkan orang tuanya. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat ini tidak boleh dipakai seseorang untuk tidak menghormati orang tua. Ayat ini tidak boleh dipakai oleh seseorang untuk melawan orang tua. Ayat ini tidak boleh dipakai seseorang untuk merendahkan orang tua. Mungkin karena seseorang percaya Kristus diusir oleh orang tuanya. Dan mereka tidak punya orang tua. Mereka menganggap pendetanya, gembalanya orang tua. Mereka mengakui bahwa gembalanya, pemimpinnya adalah orang tuanya. Orang tua jasmani dan orang tua rohani. Lebih lagi, orang tua rohani harus dihormati. 1 Timotius 5:17 mengatakan penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Engkau diajar, engkau ditumbuh rohanika oleh gembala sebagai bapak rohanimu. Jangan sekali-kali engkau melawan dia. Karena gembala itu pemelihara jiwa, kata Alkitab. Kalau bapak jasmani tidak bisa engkau hormati, bapak rohani tidak engkau hormati, engkau orang liar dan orang yang terkutuk. Walaupun engkau orang milenial, tapi papa mamamu bukan kolonial. Apapun keadaan orang tuamu, engkau harus menaruh hormat. Kalau Tuhan ada banget di dalam diri kita, kita tahu menghormati orang tua kita, menjadikan orang tua kita seperti Tuhan yang harus kita hormati. Keberhasilan kita hanya 2, menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Ketika 2 hal ini kita lakukan, Tuhan akan memperkenan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan dikutuki Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai kita kena curse, tapi kita kena kiss oleh Tuhan. Kalau kiss itu kutuk, kalau kiss itu ciumannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarkan Tuhan ada banget di dalam diri kita. Haleluya. Amin.